Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil dari kerja kami, di mana materi yang kami bawakan di sini itu mengenai tentang manajemen risiko kepatuhan. Di Bank Indonesia itu memberikan pengertian bahwa risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Di dalam prakteknya, risiko kepatuhan itu melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Dari sini, manajemen risiko kepatuhan adalah proses yang terstruktur dan teridentifikasi secara sistematis, penilaian, peringkat, dan perlakuan pajak sesuai risikonya. Nah, seperti pada manajemen risiko pada umumnya, di mana merupakan suatu proses yang terdiri dari langkah-langkah yang mendukung untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi untuk melaksanakan manajemen risiko kepatuhan secara baik dan tepat, maka ada beberapa prinsip dari manajemen kepatuhan risiko tersebut. Adapun prinsip itu adalah yang pertama itu BOD bank bertanggung jawab mengatur manajemen audit kepatuhan bank. Jadi BOD itu harus menyetujui kebijakan kepatuhan bank, termasuk mengembangkan dokumen resmi dan fungsi kepatuhan secara efektif. Kemudian prinsip yang kedua itu pejabat eksekutif bank bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan bank yang efektif. Kemudian yang prinsip yang ketiga itu pejabat eksekutif bank bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan kebutuhan untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah dipantau dan dievaluasi serta dilaporkan kepada BOD sebagai suatu upaya untuk mengelola risiko kepatuhan bank. Kemudian prinsip yang keempat itu pejabat eksekutif bank bertanggung jawab untuk membuat fungsi kepatuhan secara efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank. Kemudian prinsip yang kelima itu fungsi kepatuhan bank harus independen. Prinsip yang keenam itu fungsi kepatuhan bank harus memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Prinsip yang ketujuh, tanggung jawab fungsi kepatuhan bank harus dapat membantu pejabat eksekutif dalam mengelola risiko kepatuhan secara efektif yang dihadapi oleh bank. Prinsip yang ke-8 itu hubungan antara internal audit yang harus memperhatikan ruang lingkup yang luas dari aktivitas fungsi kepatuhan sehingga harus menjadi subjektif review secara periodik yang dilakukan oleh fungsi internal audit. Kemudian prinsip ke-9 isu lintas negara, di mana bank harus patuh terhadap pelaksanaan hukum dan regulasi-regulasi dalam semua area di mana bisnis dijalankan dan organisasi. Struktur fungsi kepatuhan dan semua tanggung jawabnya haruslah konsisten dengan semua hukum lokal dan persyaratan regulator. Dan prinsip yang ke-10 dan yang terakhir terkait dengan outsourcing, maka fungsi kepatuhan harus selaras dengan aktivitas manajemen audit bank. Nah, dalam konteks perbankan nasional itu, Bank Indonesia menjelaskan bahwa secara garis besar fungsi kepatuhan bank meliputi beberapa tindakan. Jadi ada beberapa fungsi dari kepatuhan manajemen risiko. Jadi fungsi yang pertama itu mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha bank. Dan fungsi yang kedua itu memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dan prinsip yang terakhir itu memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawas lain yang berwenang. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok saya, yaitu penerapan manajemen kepatuhan risiko. Penerapan manajemen risiko kepatuhan bagi bank secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak paling kurang mencakup beberapa hal sebagai berikut. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi secara umum. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi meliputi beberapa hal sebagai berikut. A. Dewan Komisaris
dan direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko kepatuhan bank. Dewan Komisaris dan direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan. Manajemen risiko kepatuhan. Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan bertanggung jawab yang jelas untuk masing-masing kesatuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko kepatuhan. Selain itu, bank harus memiliki satuan kerja kepatuhan yang independen yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut. 1. Membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi. 2. Memiliki program kerja dan melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terkait dengan manajemen kepatuhan risiko. 3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan sistem prosedur yang dimiliki bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melakukan review dan atau merekomendasi pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki bank oleh bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha bank telah sesuai dengan Bank Indonesia dan peraturan. Sistem pengendalian internal manajemen risiko kepatuhan. Sistem pengendalian internal risiko kepatuhan terbagi atas 5, yaitu 1. Efektivitas dan independensi fungsi audit, quality, asuransi bila ada, dan satuan kerja manajemen risiko. Akurasi perlengkapan dan integritas laporan serta informasi manajemen. 3. Keberadaan sistem pematuhan terhadap penyimpangan yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan terhadap frekuensi dan jumlah exposure risiko. 4. Tingkat meresponsi bank terhadap penyimpangan terhadap kebijakan yang produsen interbank. 5. Tingkat responsif bank terhadap penyimpangan dalam pengendalian intern bank. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.